Selamat datang di channel Kacamata. Channel ini berisi informasi terbaru dari dalam dan luar negeri. Kali ini kita akan membahas apakah wabah corona dan COVID-19 itu memiliki persamaan atau tidak. Maraknya virus COVID-19 yang menyebar dengan pesat di seluruh dunia saat ini telah menjadi pandemi yang serius untuk seluruh negara di dunia. Sampai saat informasi ini ditayangkan, sudah lebih dari 220 negara di dunia yang terpapar oleh keganasan virus tersebut. Situasi ini menjadi krisis yang besar untuk perekonomian dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada seluruh pecinta channel Kacamata. Virus corona ternyata memiliki beberapa kelompok yang dikategorikan oleh para peneliti. Nama virus corona sebenarnya adalah virus yang banyak ditemukan pada binatang, tapi kadang virus corona yang menginfeksi hewan bisa menular ke manusia dan menjadi virus corona manusia yang baru. Virus corona yang menyerang manusia pertama kali ditemukan dan diidentifikasi pada pertengahan tahun 1960-an. Seperti virus MERS yang ditularkan dari unta ke manusia. Sementara, virus corona yang baru ditemukan di Cina ditularkan oleh ular dan kelelawar. Sedangkan SARS diyakini ditularkan oleh musang ke manusia. Virus corona yang menginfeksi binatang ini terbagi menjadi 4 subkelompok utama yang dikenal sebagai alfa, beta, gamma, dan delta. Selama ini, virus corona yang menular dari binatang ke manusia adalah corona tipe alfa dan beta. Sejauh ini tercatat ada 4 corona alfa yang sudah menyerang manusia, yaitu 1. H-CoV-229E 2. H-CoV-NL63 3. H-CoV-OC43 4. H-CoV-HKU1. Sementara untuk corona beta, sudah ada 3 yang diidentifikasi, yaitu 1. SARS 2. MERS-CoV 3. 2019 Novel Coronavirus atau 2019 nCoV atau sering disebut dengan COVID-19. Virus corona alpha tidak seganas virus corona beta. Faktanya, banyak orang di seluruh dunia yang terinfeksi dengan virus corona jenis ini. Corona alpha hanya menyebabkan penyakit saluran pernapasan bagian atas ringan hingga sedang, seperti flu biasa. Virus corona alpha pun biasanya hanya menginfeksi dalam waktu singkat. Sedangkan SARS, MERS, dan 2019 nCoV merupakan virus corona beta yang menyebabkan penyakit saluran pernapasan bawah seperti pneumonia atau bronkitis. Penyakit ini bisa merenggut nyawa lantaran ia menginfeksi paru-paru dan membuat penderita sulit bernapas. Kesulitan pernapasan ini membuat pasokan oksigen di tubuh berkurang hingga akhirnya bisa menyebabkan kematian. Berikut 7 virus corona yang sudah diketahui dapat menginfeksi manusia. 1. H-CoV-229E masuk kategori alpha coronavirus. Virus ini pertama kali dilaporkan menginfeksi manusia pada pertengahan 1960-an. Mereka yang terinfeksi virus ini dilaporkan memiliki tanda-tanda flu biasa.
Virus ini lebih mudah menyerang anak-anak dan lanjut usia. Sejauh ini, belum dilaporkan penularan virus ini sampai menimbulkan korban jiwa. 2. H-CoV-NL63 masuk kategori Alpha Coronavirus. Kasus manusia yang terinfeksi virus ini pertama kali diisolasi di Amsterdam pada tahun 2004. Virus ini menginfeksi seorang bayi 7 bulan. Ia menderita infeksi pernafasan mirip bronkitis, seperti tertulis pada Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat atau NCBI. 3. H-CoV-OC43 masuk kategori beta coronavirus. Virus corona tipe ini adalah virus yang biasa menyebabkan flu. Ini adalah varian virus corona yang lebih umum di beberapa bagian dunia. Penelitian terbaru menunjukkan virus ini dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan bawah yang parah pada anak-anak. 4. HCoV-HKU1 masuk kategori beta coronavirus. Virus ini ditemukan pada tahun 2005 pada pasien di Hong Kong. Saat itu virus ini menginfeksi kakek berusia 71 tahun yang baru kembali dari Shenzhen, China. 5. Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. SARS-CoV merupakan sindrom pernapasan akut yang parah dan pertama kali diidentifikasi di China pada November 2002. Para ilmuwan juga belum yakin hewan apa yang menjadi sumber penularan virus ini ke manusia. Diperkirakan virus ini bermula dari kelelawar yang kemudian menyebar ke hewan lain, seperti musang. Manusia pertama yang terinfeksi virus ini berada di Provinsi Guangdong, Cina Selatan. Seperti tertulis di situs WHO, virus corona ini mengakibatkan wabah dengan 8.098 kemungkinan kasus, termasuk 774 kematian pada tahun 2002-2003, atau sekitar 9% pasien yang terjangkit SARS tewas. 6. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV. MERS-CoV pertama kali diidentifikasi di Arab Saudi pada tahun 2012. Hingga 1 Agustus 2013, terdapat 94 kasus MERS-CoV dan 47 orang meninggal. Negara yang terjangkit yaitu Saudi Arabia, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Inggris, Jerman, Perancis, Italia, dan Tunisia. WHO menyebut bukti ilmiah saat ini menunjukkan bahwa unta dromedaris adalah inang penampung utama untuk MERS-CoV. Unta ini juga menjadi hewan penular infeksi MERS pada manusia. Namun, peran pasti unta dromedari dalam penularan virus dan rute penularan yang tepat masih belum diketahui. 7. 2019 Novel Coronavirus atau 2019 nCoV atau sering disebut dengan COVID-19. Virus corona jenis baru 2019 Novel Coronavirus atau 2019 nCoV atau sering disebut dengan COVID-19 dapat menular dari hewan ke manusia dan antar manusia. Gejala yang dialami orang ketika terjangkit virus ini antara lain batuk, flu, demam, sesak nafas, kesulitan pernapasan, gagal nafas, gagal ginjal, hingga mengakibatkan kematian. Sampai saat ini, kemunculan virus corona jenis baru di pusat kota Wuhan, Cina, maupun laju perkembangan dan mutasi virus corona belum dikaitkan dengan dampak perubahan lingkungan seperti berkurangnya tutupan lahan dan perubahan iklim atau cuaca. Untuk itu, perlu penelitian lebih lanjut untuk melihat ada tidaknya kaitan antara perubahan iklim dengan perkembangan mutasi virus tersebut. Virus corona 2019 nCoV resmi diumumkan WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, pada 9 Januari 2020. Tanda-tanda virus ini sendiri sudah dilaporkan sejak pertengahan 2019.
Virus corona jenis baru ini dikaitkan dengan wabah pneumonia yang terjadi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Hingga Jumat 28 April, jumlah korban sebanyak 88.423 orang, yang meninggal sebanyak 4.633 orang, dan yang sembuh sebanyak 81.785 orang, sementara yang masih positif sebanyak 2.005 orang. Kasus yang terkait orang dengan positif terjangkit virus COVID-19 telah ditemukan di lebih dari 220 negara. Untuk dapat menghentikan penyebaran virus ini semakin besar, mari kita bersama-sama tetap di rumah saja, dan jangan lupa memakai masker dan rajin mencuci tangan apabila memang harus keluar rumah, dan tetap menjaga jarak. Nah, berikut beberapa jenis virus corona yang pernah terjadi di dunia. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan saudara. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada seluruh pecinta channel kacamata. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.